Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat afiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujen. Syarahnya Idharuz Zain ya. Teman-teman yang pengen beli kitabnya, ada linknya itu. Ada yang 90.000, kertasnya putih. Ada yang 300.000. Nah, kertasnya lebih bagus, cuma 3 kali lipatnya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai di membahas tentang hak-hak suami atau kewajiban istri terhadap suaminya. Ya. Ada sekitar 9. Kemarin sudah kita baca 8. Ini kita lanjutkan yang ke-9. Oh, yang ke-7 sekarang. Yang ke-7. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-7, wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah. Meninggalkan memintanya si istri baginya suami bima dengan sesuatu yang ada ya fawqal hajah, di atas kebutuhan. Tidak meminta, maknanya meninggalkan memintanya istri bagi suami, tidak meminta kepada suami sesuatu yang tidak dibutuhkan ya. Walau alimat kudratahu alaih, sekalipun mengetahui ianya si istri akan kemampuannya suami alaihi di atasnya. Nah, ini ya. Jaga suami. Jangan meminta yang nggak diperlukan. Ya sih kalau nggak diperlukan. Ya, kalau ya diperlukan, selama suami mampu nggak apa-apa. Nah, kita lihat ahlinya nih kan. 7. Mana 7? Nah, qauluhu tarku mutalabatiha. Meninggalkan memintanya istri baginya suami bima fauqal hajah dengan sesuatu yang di luar kebutuhan. Maknanya bi Allah tukallifahu ma la yutiquh, dengan bahwa tidak memberatkan ianya si istri akannya suami akan sesuatu la yutiquh, yang tidak menyanggupi ianya suami akannya sesuatu. Nah, ini salah satu resep ya supaya keluarga aman ya, jangan memaksakan, memberatkan. Wala tutalibahu bizzaidi min hajati nafsiha, dan tidak meminta ianya si istri akannya suami bizaid dengan yang lebih min hajati nafsiha, dari kebutuhan dirinya si istri. Ya, standar sesuai kemampuan. Intaha diambil dari syara'iyah. Kemudian yang ke-8, wa ta'affufuha. Nah, ta'affufnya si istri. Makna ta'affuf, menahan dirinya si istri antana ulima yaksibu, dari mengambil sesuatu yang berusaha ianya suami akannya sesuatu minal malil haram, dari harta yang haram. Ini misalkan suami pekerjaannya tidak halal. Jadi nafkah yang dibawa ke rumah sebisanya istri menghindari menggunakannya sambil menasehati suami. Cari pekerjaan yang baik, yang halal. Nah, itu makna ta'afufuha. Menahan dirinya sisi istri antana ulima, dari mengambil sesuatu yaksibuhu, yang mengusahakan dianya suami akannya sesuatu dari harta haram. Nah, ini qauluhu ta'afufuha. Menjaga dirinya si istri antana ulima, dari mengambil sesuatu yaksibuhu, yang mengusahakan dianya suami akannya sesuatu dari harta yang haram. Fala tasrifu minhu ala nafsiha, maka tidak menggunakan dianya si istri minhu, darinya usaha yang haram tadi, maka tidak menggunakan oleh si istri darinya ma yaksibuhu minal malil haram ala nafsiha, kepada diri, tidak dipakai. Bal tahtalu alal bu'di min dzalik, bal tahtalu, bahkan mencari cara. Tahtalu ini mencari helah. Kadang kalau ditolak langsung pemberian suami kan suami jadi ngamuk, ah. Cari cara untuk jangan dipakai. Bal tahtalu, bahkan mencari cara ianya si istri alal bu'di, kepada menjauh dari demikian, pemikiran harta haram tadi. Mencari cara ya kepada menjauh dari demikian fi mat'amiha wa masyrabiha, dalam makanannya dan minumannya. Jangan digunakan untuk makan dan minum. Walaupun untuk yang lain pun mestinya nggak boleh digunakan kan. Ya, artinya yang pokok jangan digunakan untuk makan minum. Mungkin beli pasir taruh depan rumah itu untuk memperbaiki jalan. Kenapa jangan menggunakan yang haram?
nafkah yang suami bawa ke rumah haram jangan dipakai. Fa inna fi dzalikal halakal abadiyah. Karena bahwa sungguh pada demikian harta haram itu ada kehancuran yang abadi, neraka. Fal jismul ladzi nabata bihin naru aula bih. Maka berumlah tubuh yang nabata yang tumbuh ianya tubuh dengannya yang haram itu annaru aula bih. Bermula neraka itu lebih layak dengannya tubuh. Karena bermula tubuh yang nabata yang tumbuh ianya tubuh dengannya yang haram itu kabarnya. Bermula neraka itu lebih layak dengannya tubuh. Tubuh yang tumbuh dari yang haram maka akan masuk neraka. Intaha diambil dari syarah Ihya. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya, berkata oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, wa hakadza kana 'adatun nisa'i fi salaf, dan demikianlah adalah kebiasaan bagi wanita-wanita di zaman dulu. Wanita-wanita salaf, generasi-generasi terbaik dulu begitu mereka, selalu menghindari dari yang haram. Kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi taqulu lahu imra'atu aw ibnatu. Adalah seorang laki-laki apabila keluar ia dari rumahnya. Nah, itu berkata baginya laki-laki oleh istrinya atau oleh anak perempuannya. Ketika seorang ayah berangkat mau mencari rezeki, istrinya berpesan kepada ayah, kepada suaminya. Anak perempuannya juga bilang ke ayahnya, apa katanya? Iyaka wa kasbal haram. Hindari olehmu akan usaha haram. Fa inna nasbiru alal ju'i wa durri. Karena sesungguhnya kami sanggup bersabar atas lapar dan mudarat, karena penderitaan. Kami sanggup bersabar walaupun kurang makan, miskin. Wala nasbiru ala nari, dan kami tidak sanggup bersabar atas neraka. Sementara yang haram akan membawa kepada neraka. Pesan yang luar biasa sekali ya. Sehingga seorang suami akan lebih hati-hati dalam mencari nafkah. Kemudian yang kesembilan, wa adamu kadzibiha, dan tidak bohongnya si istri ala haidhiha atas haidnya istri. Wujud dan nisbah wujud, wangkitaan dan nisbah. Artinya seorang istri itu nggak bohong kepada suami tentang haid. Kalau haid bilang haid, kalau udah hilang bilang hilang kan, udah selesai haidnya. Ini penjelasannya. Qauluhu wa adamu kadzibiha, dan tidak bohongnya si istri ala haidhiha atas haidnya nisbah wujud. Artinya bi alla taktuma haidhaha ala zawjiha, dengan bahwa tidak menyembunyikan ianya si istri akan haidnya kepada suaminya. Dengan menyembunyikan. Kalau disembunyikan nanti takut terjadi hubungan dalam keadaan haid. Jadi dosa suami. Atau istri yang dosa karena dia menyembunyikannya. Li'alla yujami'aha bighairi ilmin minhu. Agar tidak menjima ayahnya suami akannya istri dengan tanpa pengetahuan darinya si suami. Nah itu. Maka tidak menjima ayahnya suami akannya istri bighairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan darinya si suami. Wangkitaan, tidak bohongnya istri atas haidnya nisbah putus. Maknanya bi alla taktuma tuhraha, dengan bahwa tidak menyembunyikan ianya si istri akan sucinya ala zaujiha kepada suaminya. Kenapa jangan menyembunyikan kesuciannya? Li alla tamna'ahu, agar tidak menghalangi ianya si istri akannya suami mujama'ataha, kan hubungan keduanya. Suami mengira istri masih haid sehingga dia tidak mendekat. Wa fi kutubil gharib, dalam kitab-kitab gharib, ya, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal ghaisata wal mughawisata. Sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu melaknat. Ianya Rasulullah akan ghaisah dan mughawisah. Apa makna ghaisah dan mughawisah? Fal ghaisatu hiya allati la tu'limu zawjaha anha haidun liyajtanibaha. Bermula perempuan yang ghaisah itu ya. Ianya ghaisah itu alati, seorang perempuan la tu'limu, yang tidak memberitahukan ia akan suaminya annaha, bahwasanya perempuan itu haid, liyajtaniba, agar menghindari ianya si suami akannya si istri. Enggak kasih tahu dia sedang haid. Fayujami'uha wa hiya haid, maka menjima ianya suami akannya si istri wa hiya haid, padahal si istri itu yang haid. Nah, ini salah istri kan, makanya dilaknat. Wal mughawisatu hiya, dan bermula si mughawisah itu, dianya si mughawisah itu alati perempuan. La takunu haidha, yang tidak ada yaitu haid. Perempuan itu tidak sedang haid. Fatakzibu ala zawjiha, maka bohong ia kepada suaminya. Fatakulu, dan berkata ianya istri, ana haid, saya sedang haid. Liyajtanibaha, agar menjauh ianya suami akannya si istri.
Intaha diambil dari Mughnil Muhtaj. Ini selesai tentang hak-hak suami atau kewajiban istri terhadap suami. Nah ini lanjutan. Al-faslu salis fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha. Bermula pasal yang ketiga itu pada menjelaskan kelebihan salat perempuan di rumahnya. Baiti ini di kamar rumahnya. Pasal yang ketiga pada menjelaskan kelebihan salat perempuan di rumahnya wa fi annaha dan pada bahwasanya salat ai salat al-mar'ati. Dan pada bahwasanya salat perempuan fi baitiha di rumahnya itu afdalu. Itu lebih baik, lebih utama min salatiha ma'an Nabi dari salatnya perempuan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang protes. Banyak yang protes bahwa salat seorang perempuan di rumahnya lebih baik dari salat bersama Nabi ya. Ini banyak kitab-kitab yang mengkritik tentang hal ini. Karena zaman dulu para sahabiah itu berjamaah bersama Nabi. Berjamaah kan? Bahkan di Madinah itu salah satu nama pintu masjidnya pintu perempuan. Di zaman dulu perempuan jamaah seperti laki-laki di barisan paling belakang ada tabirnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda aqrabu ma takunul mar'ah. Bermula paling dekat ma yang adalah perempuan, ma masdariyah. Akrabu kaunil mar'ah. Bermula paling dekat keadaan perempuan min wajihi rabbiha dari ridha Tuhannya itu idza kanan apabila ada ianya perempuan itu fi ka'ri baitiha di dasar rumahnya, di dasar rumahnya. Ya, di rumahnya saya enggak mana-mana. Kita lihat penjelasannya. Qauluhu min wajhi rabbiha min ridahu. Nah, makna dari wajah Tuhannya dari ridhanya Tuhan. Perempuan paling dekat dengan ridha Allah ketika dia berada di rumah, jauh dari keramaian. Kama fassaru bihi nahwa, sebagaimana menafsirkan oleh mereka para ulama bihi dengan ridha tadi nahwa qauli akan seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya wajihi di sini kan wajah nih, tapi ulama menafsirkannya ridha. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Tidaklah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah, maknanya mengharapkan ridha Allah. Nah, wa hadisi dan sebagaimana mereka menafsirkan dengannya ridha akan seumpama hadis man ta'allama ilma. Barang siapa yang mempelajari ia akan satu ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah. Dari sesuatu yang diharapkan dengannya sesuatu akan wajhullah, maknanya akan ridha Allah. Nah, ini ada sambungan hadisnya. Ilmu yang mestinya dicari untuk mengharapkan ridha Allah, kemudian digunakan untuk mencari dunia, kan? Nah, itu orang itu akan terkutuk, binasa. Sambungan hadisnya. Ilah. Qala Az-Zabidi fi Syarhil Ihya, berkata oleh Syekh Az-Zabidi dalam Syarah Ihya. Nah, apa kata beliau? Hakadha fil qul. Demikian pula tertulis dalam kitab Qut. Maksudnya dalam kitab Qutil Qulub. Karena Imam Ghazali banyak mengutip kitab beliau Ihya dari kitab Qutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki. Wa fi nuskhatil Iraq, dalam nuskhah Al-Iraqi itu min rabbiha tertulis. Min rabbiha. Nah, maknanya di sini min wajhi rabbiha maknanya min rabbiha. Min rabbiha. Qauluhu fi ka'ri baitiha. Tadi yang paling dekat perempuan dengan Allah itu ketika perempuan itu berada di ka'ri baitiha. Apa mana ka'ri baitiha? Wastihi, di pertengahannya rumah. Nah, juga dari syara'iyah. Wa inna salataha fi sahni dariha. Dan bahwa sungguh salatnya si perempuan di halaman rumahnya. Itu afdalu, itu lebih utama min salatiha dari salatnya perempuan fil masjid di masjid. Maknanya makin jauh perempuan dari keramaian itu makin utama. Salatnya perempuan di halaman rumah. Kita artikan sahni halaman. Di kelapangan rumahnya. Itu lebih utama dari sholatnya perempuan di masjid. Bahwa sholatnya fi baitiha dan bahwa sholatnya si perempuan di ruang rumahnya. Afdalu itu lebih utama min sholatihi dari sholatnya si perempuan fi sahni dariha di halaman rumahnya. Atau di serambi juga boleh. Maknanya kalau dibanding serambi rumah dengan masjid lebih baik di serambi rumah. Kalau dibanding di kamarnya lebih baik daripada di serambi. Kalau sholatnya apa sungguh sholatnya si perempuan di rumahnya. Ini di kamarnya. Itu lebih utama dari sholatnya si perempuan fi sahni dariha di serambi rumahnya.
Wa sholataha fi mukhda'iha. Dan sungguh salatnya si perempuan di mukhda'nya. Mukhda'nya ini kamar dalam kamar. Ruang dalam ruang. Salatnya si perempuan dalam mukhda'nya si perempuan itu lebih utama dari salatnya si perempuan fi baitiha di kamar. Wal mukhda' bi dhammil mim dengan dhammah mim baitun fi baitin, ruang dalam ruang. Wa dzalika lisatri bermula demikian itu karena tertutup. Artinya makin tertutup seorang perempuan makin baik. Baru di sini kan. Kita lihat syarahnya dikit. Ya. Qauluhu fi sahni dariha, apa makna fi sahni dariha? Bahwa dan dianya sahnon itu ma baroda minha, ma yang tampak ya darinya rumah, sesuatu yang tampak keluar, ini serambi lah ya. Serambi gitu. Wafil misbah dalam kamus al misbah sahanud dar wastuha, pertengahan rumah, ruang terbuka sedikit. Qauluhu tadi. Qauluhu ini ulang ke awal ta'liqnya. Qauluhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul maratu min wajhi rabbiha. Bermula ucapan musannih. Apa ucapan musannih di luar? Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, sedekat-dekat keadaan perempuan dari ridha Tuhannya hingga akhirnya wa sholataha dan sholatnya si perempuan di ruang, di dalam ruang muhda itu lebih utama dari sholatnya si perempuan dalam rumahnya, dalam kamarnya. Hakadha auradahu, demikianlah membawakan akan ini hadis oleh Imam Ghazali dalam Ihya fi kitab adabin nikah, dalam kitab adab nikah. Wa qala Zabidi, berkata oleh Syekh Zabidi dalam syarah Ihya. Apa kata Syekh Zabidi? Hakadha saqahu sahibu kutil kulub. Demikian pula membawakan akan ini hadis oleh pemilik kutil kulub. Itu Abu Talib Al-Makki. Intah. Kemudian, ini kan hadis nih. Status hadisnya bagaimana? Nah, yang mentakhrid hadis dalam kitab Ihya namanya Syekh Al-Iraqi. Ini beliau akan membawakan pendapat Syekh Al-Iraqi. Qala Al-Iraqi, berkatalah oleh Syekh Al-Iraqi dalam takhridnya Ihya. Apa kata beliau? Akhrajahu Ibnu Hibban, mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban min hadis Ibni Mas'udin, dari hadis Ibni Mas'ud. Di awalil hadisi duna akhiri, di awal dengan awal hadis ketiadaan akhirnya hadis. Jadi kata Syekh Iraqi, hadis di atas tadi kan panjang. Mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban dari hadis Ibni Mas'ud, tapi awalnya saja ketiadaan akhirnya hadis. Ternyata itu dua hadis, hadis yang bagian akhirnya diriwayatkan oleh perawi yang berbeda. Wa akhiruhu rawahu Abu Dawud. Formula akhirnya hadis itu meriwayatkan akannya akhir hadis oleh Abu Dawud. Hal keadaan hadis itu muktasaran yang diringkas min hadisihi. Nah, dari hadisnya Abu Dawud duna zikri sahnidar, tanpa menyebutkan sahnidar. Rawahu dan meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Baihaqi dari hadis Aisyah dengan lafaz beda lagi lafaznya. Wala antu salliya fid dari, dan sungguh bahwa salat dianya perempuan di rumahnya khairun lah. Itu lebih baik baginya si perempuan min antu salliya, dari bahwa salat dianya perempuan fil masjid, di masjid. Wa isnaduhu hasanon, bermula sanadnya hadis itu hasan. Wali Ibn Hibban, dan bagi Ibn Hibban min hadisi Ummi Humaid, dari hadis Ummi Humaid itu nahwu, itu sepertinya hadis hadis ini juga seperti hadis Aisyah juga. Jadi sanad hadis kata beliau hasan. Qauluhu wal muhda bi dhammil min, dengan dhammah mim itu baitun, satu ruang, fi baitin, dalam ruang. Wa dzalika lisatri, demikian itu untuk tertutup. Artinya perempuan makin tertutup makin baik. Wa ibaratul Ihya, bermula ibarat kitab Ihya bersama syarahnya Ihya milik Az-Zabidi itu wal muhda bi dhammil mim. Muhda kita baca dengan dhammah mim dan dhammah dan dengan dal. Muhda dengan dhammah mim dan dal. Tapi dal enggak dhammah, muhda. Itu baitun sagirun. Itu ruang yang kecil fi baitin, dalam ruang yang lain. Yukhzanu fihi syai', yang disimpan dalamnya ruang akan sesuatu, gudang. Mukhda itu gudang katanya. Insyaallah perempuan diselut dalam gudang. Wa taslisul mimi lughatun, dan bermula taslis mim itu lugat. Maknanya bisa mukhda, makhda, mikhda. Bisa tiga. Makhudun min akhda'atu syai'a. Dianya mukhda itu diambil dari akhda'atu syai'a. Apa makna akhda'atu syai'a? Idza akhfaituhu. Apabila aku menyembunyikan akan sesuatu. Berarti mukhda mananya tempat tersembunyi kan? Simakan dari akhda, mukhda, tempat yang tersembunyi. Wadzalika lisatri, demikian itu untuk tertutup. Walafdul qud, belum lafaz kitab qud itu zalika bi annaha aurah, demikian itu
Dengan wah sungguhnya si perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat ya. Makin tertutup makin baik. Pamakana astaralah fawa aslam. Maka berulama yang ada yang itu lebih tertutup baginya si perempuan, maka ma itu lebih selamat. Wal aslam huwal afdal. Yang paling selamat itulah yang paling utama. Nah, ini baru titik ini kan selesai di sini. Biar beda babnya. Nah, itulah bab yang keempat. Gak ada manfaatnya. Atas segala kurangan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.